mengekspres diri saya, terus saya puas. Tapi setelah itu saya gelisah lagi, saya lakukan lagi, saya gelisah lagi, akhirnya saya hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi, sebelum saya memulai cerita ini, mungkin sebelumnya saya mengucapkan doa. Kenapa? Karena saya tidak ingin setan-setan berusaha untuk mengganggu saya dengan apa yang saya ingin sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, baru sekitar 2 hari yang lalu saya mencoba untuk menghapus semua video-video yang saya buat di TikTok, dimanapun itu, yang sekiranya menunjukkan bahwa saya itu adalah orang yang memalukan, mengerikan, kayak kehilangan pikiran dan segala macam. Ya, selain karena memang ada tekanan seperti itu, juga memang saya mengalami degradasi keimanan. Dalam artian itu, karena saya adalah orang yang baru saja berhijrah, tentu saja ketika saya beralih dari Indonesia, kemudian saya ke Eropa, pasti adalah pengaruh-pengaruh seperti itu. Namun, sesaat setelah itu sahabat saya dari Universitas Qasim chat ke saya, tolong Ahi ini dihapus gitu. Sesaat itu juga saya hapus, dan yang terjadi adalah saya diserang jin habis-habisan. Jadi apapun itu, entah itu ain, hasad, jin dan sebagainya, atau apapun namanya itu, atau pelet, atau apapun segala macam, tentunya kita sebagai manusia tidak perlu untuk takut, karena sebetulnya kita itu memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melindungi kita. Nah, hari ini saya tidak akan bercerita tentang itu, saya akan ceritakan di lain waktu, karena saya masih sedikit trauma dengan itu, dengan segala-segala yang terjadi dalam 2 hari ini. Lalu saya ingin menceritakan saja supaya ada hubungan antara apa yang saya lakukan beberapa hari yang lalu dengan yang saya ucapkan sekarang. Saya tidak ingin terlihat, baru kemarin kamu upload video goyang-goyang kayak gitu memalukan, kok tiba-tiba kamu kayak berlagak sosok ustaz. Sekali lagi saya ulang, saya memang adalah sosok ustaz. Sebelum saya kesini, saya adalah guru pesantren, dan saya mengajar di salah satu pesantren cukup terkenal penghafal Al-Quran, dan hampir semua siswa saya itu penghafal Al-Quran, dan hampir setiap sholat 5 waktu juga saya mendengarkan Al-Quran seperti itu, dan juga ikut membaca. So, ini bukan saya mencitrakan diri atau mencoba untuk mencari image atau segala macam, namun ini adalah cerita real pribadi saya yang ingin saya share ke teman-teman sekalian. So, kali ini saya akan membicarakan tentang bagaimana proses saya bisa meninggalkan musik, dan bagaimana sebenarnya hijrah saya itu dimulai. Jadi, flashback ke tahun 2014, saya lulus sarjana di salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Dan jujur, selama hidup saya di Yogyakarta itu, saya merasa bahwa ibadah, agama, dan sebagainya tidaklah menjadi prioritas saya. Prioritas saya itu adalah pendidikan, dan kemudian kalau saya bilang juga popularitas juga sih, semuanya semacam pengen diakui, ya sebagai layaknya manusia biasa lah seperti itu. Dan masih percaya dengan apa, seperti yang di vlog sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau ayah saya itu adalah seorang dukun, dan memang dampaknya masih sangat ada di saya. Dan bahkan, mohon maaf nih kalau saya mau jujur, saya masih sempat kayak dijampi-jampi gitu sebelum ke Jogja, which is itu sebetulnya juga bagian dari dukun, bukan ayah saya tentunya, tapi salah satu anggota keluarga saya. Dan sejujurnya itu sangat tidak diperbolehkan karena ketidaktahuan saya, teman-teman sekalian. Dan di tahun 2000, saya berkuliah dari tahun 2009 sampai tahun 2014, cukup lama teman-teman sekalian. Nanti saya akan jelaskan di vlog-vlog selanjutnya. Ada beberapa hal yang memang sangat penting untuk teman-teman lakukan. Stop untuk melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, dan itu bertentangan dengan agama, karena itu akan mencelakakan teman-teman sekalian. Nah, pada tahun 2014 itu saya lulus. Sejujurnya kondisi saya sudah mulai diganggu jin, sudah mulai ada faktor, kalau misalnya menurut pandangan psikolog ya, pasti kita terlihat depresi segala macam. Sebenarnya itu beralasan karena ada sesuatu yang terjadi di hidup saya yang tidak bisa saya tangani, tapi pada kondisi tersebut apa yang ada di tubuh kita atau jin itu mengambil kesempatan untuk merasuk ke diri kita gitu, untuk kemudian menjadikan kita adalah orang yang terlihat tidak berharga, atau misalnya terlihat sangat memalukan. Jadi jujur, kerjaan jin itu hanya untuk menjatuhkan manusia. Jadi dia tidak akan berhenti sampai akhirnya dia merenggut semua
bukan merenggut ya, kayak menguasai dari semua sekujur tubuh kita, tangan, bibir. Makanya tatkala teman-teman menemukan orang yang kadang-kadang ngomong marah segala macam, atau dia mau ngomong sesuatu terus dia nggak menyadari, dan saya mengalami itu, kontrol seperti itu. Sesekali saya mengalami kondisi tak terkontrol ketika saya emosi, karena memang secara natural memang kepribadian saya seperti itu, kayak meledak-ledak gitu loh. Jadi kayak somehow emosinya agak sedikit meninggi karena pengaruh dari almarhum ayah seperti itu. Jadi 2014 itu saya lulus, dan kemudian saya memberanikan diri pulang ke Sulawesi gitu ya, asal daerah saya. Dan ketika saya pulang itu saya cukup mengeri gitu, karena apa yang terjadi di Yogyakarta waktu itu, sesuatu yang sangat mengerikan itu masih mengganggu saya ketika saya pulang, dan itu benar-benar sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi kayak setiap malam saya ngelihat ular, pokoknya mimpi buruk, saya nggak bisa tenang, selalu cemas, gelisah. Bahkan parahnya lagi, saya masih ke dukun gitu ya. Itu karena saya kurang mengerti begitu. Saya untuk gimana sih cara menyembuhkan perasaan ini gitu. Saya masih sempat ke dukun, dan mohon maaf, dukun ini bukan dia bersosok ustaz, tapi sebetulnya dia adalah dukun. Dan itu benar-benar tidak tidak memberikan kita kesembuhan gitu. Karena menurut saya, kalau misalnya memang dia adalah peruqyah, pertama nggak perlu dibayar, kemudian tidak perlu ada cara-cara seperti itu gitu loh. Dan bagi saya itu ternyata tidak efektif seperti itu. Jadi karena memang tidak syar'i. Jadi ruqyah syar'i itu adalah ruqyah yang tidak berbayar, yang hanya menggunakan ayat-ayat, pokoknya, dan ikhlas seperti itu. Nggak ada istilah kayak di jadwal terus harus bayar segala macam. So bukan seperti itu caranya. Karena kondisi saya semakin parah itu sekitar 3 minggu, ini kondisinya ceritanya menganggur nih, kayak nggak ada kerjaan gitu, karena memang kondisi psikologis tidak lagi seimbang. Akhirnya saya ketemu salah satu ikhwah gitu ya. Jadi karena tahulah waktu itu, untungnya waktu itu ketika saya dalam keadaan sakit gitu, saya malah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kayak berusaha meskipun nggak enak perasaannya. Jadi kayak kadang sholat itu kayak panas, dingin, segala macam. Ya karena memang apa yang ada di tubuh saya, entah dari bapak saya atau entah dari siapapun atau apapun yang ada di tubuh saya, dan saya yakin itu ada waktu itu, dan saya merasa tidak tenang gitu loh. Jadi untungnya tidak ada percobaan untuk bunuh diri atau segala macam, karena somehow itu sangat mengganggu, kita nggak bisa beraktivitas, berpikir secara jernih dan sebagainya. Nah, singkat cerita, tiba-tiba saya ketemu ikhwah tadi itu yang di masjid. Lalu kemudian dia mengajak saya ke sebuah pesantren. Tahu nggak teman-teman, perasaannya itu benar-benar kayak gelisah, khawatir, ini apaan sih segala macam. Karena saya masih ingat sekali di Jogja itu seperti apa gitu. Orang-orang yang saya temui itu yang sosoknya religius, ternyata mohon maaf, mereka juga sama saja dukun gitu. Saya kayak benar-benar, oh my goodness, what happened in my life? Apa yang terjadi di hidup saya gitu. Pokoknya jatuh di lubang sama gitu rasanya tuh. Dan ternyata nggak, setelah di pesantren itu saya memang gelisah, tapi saya damai gitu. Saya bertemu ustaz itu, saya ngomong semuanya. Kita memang tidak satu kenal, tapi memang satu kampung, sama-sama orang Bugis seperti itu. Dan kita bercerita segala macam. Dan akhirnya hari itu disitulah hijrah saya dimulai. Jadi tahun 2015, 11 Januari, masih ingat sekali saya tanggalnya. Dan disitulah saya membangun diri segala macam. You know what happened? Gak semudah yang dibayangkan, karena apa yang ada di tubuh saya itu tidak serta-merta menerima keadaan yang baru. Dan ternyata teman-teman sekalian, kalau misalnya kita mulai berhijrah itu jangan pernah berharap langsung damai segala macam, karena ada hal-hal kotor yang akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh keadaan dan segala macam. Dan kemudian carilah lingkungan yang tepat. Karena sejujurnya nih, mohon maaf sekali untuk teman-teman yang lagi di Belgia atau dimanapun Anda berada. Saya juga di Belgia saat ini, dan saya merasakan bahwa lingkungan itu memang harus dicari yang tepat kalau misalnya memang dekat dengan agama. Bahkan orang yang dengan tampilan seperti ini, misalnya ini kan saya akan habis sholat aja gitu, jadi kayak tampilan, don't judge people by its cover, kayak tampilan bagus itu bisa tidak menunjukkan kapasitas agama sesungguhnya gitu loh. Dan kita tidak mengamati mereka, apa yang mereka lakukan selama 24 jam gitu, ketika mereka sendiri, ketika mereka tidak dilihat. Hanya Allah lah yang tahu seperti itu. So saya cuma mau bilang ke teman-teman sekalian bahwa hijrah itu tidak gampang sebetulnya gitu. Tapi kalau kita mau, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus siap secara mental untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kalau misalnya saya mau jujur nih, jadi selama hijrah itu banyak sekali hal-hal yang memang pelan-pelan harus dirubah. Pertama, yang saya ingat banget itu dari cara kita berpakaian. Sebetulnya kebiasaan saya sebelumnya itu memang sangat bertentangan gitu, karena
Sejujurnya saya dulu waktu masih muda senang sekali nyanyi gitu ya. Tetangga udah pada tahu tuh kayak saya suka nyanyi, ribut-ribut di maghrib segala macam, mandi di kamar mandi malah tambah kenceng suara nyanyi, kayak rada-rada ceritanya itu memang sempat bercita-cita mau jadi artis, sempat bercita-cita mau jadi penyanyi lah, apalah. Pokoknya adalah kayak seniman gitulah, karena mungkin pengaruh bapak juga ya yang sebetulnya seniman meskipun itu sekedar hobi, dan ya sesekali dia dipanggil ke acara kondangan kayak gitu dulu, zaman-zaman dulunya sih menurut cerita almarhum. Dan mungkin dari bapak saya gitu, dan akhirnya saya suka yang hal-hal yang berbau seni, saya suka nari, ya, dance study, nyanyi, apalagi bahkan ketika SMK dulu beberapa kali ikut fashion show juga gitu ya, semacam modeling gitulah. Dan sejujurnya itu sangat gimana ya, saya bilang mungkin itu kalau saya teruskan saya akan menjadi orang lain gitu, bisa jadi public figure atau apalah gitu. Kayak kemarin aja kan saya ngupload beberapa video tuh goyang-goyang kayak gitu ya, itu bentuk penggambaran, dan menurut aku ada kondisi dimana itu adalah gangguan jin gitu lah, kayak udah mulai, karena dia memanfaatkan kesempatan di masa-masa karantina seperti ini di Belgia, kita tinggal di kamar, nggak ada aktivitas segala macam, harusnya sih memang mendekatkan diri kepada Allah. Dan saya sadar sesaat setelah itu saya hapus semua video dan saya kembali. Makanya ini adalah video yang kedua. Saya rasa ini perlu untuk saya share gitu loh, karena sebagai bentuk klarifikasi juga kepada teman-teman itu, please jangan menjudge people itu hanya karena lihat 1-2 kali gitu loh. Bisa juga dijapri gitu, ada apa gitu segala macam. Karena jujur itu benar-benar saya bilang saya diganggu jin. Betul kata teman, kalau kehilangan pikiran mungkin saja iya gitu loh. Cuma yang saya dalam proses saya itu saya nge-express diri saya, terus saya puas. Tapi setelah itu saya gelisah lagi, saya lakukan lagi, saya gelisah lagi. Akhirnya saya hentikan, baru saya mulai tenang gitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah meninggalkan kita ketika memang ini nih yang paling penting nih, hati nurani kita tuh yang dijaga gitu, bukan dari tampakan luar kita, bukan dari apa yang aktivitas kita. Dan kemudian ya saya jadinya kemana-mana nih. Pokoknya saya mau menceritakan bagaimana sih dari saya yang suka dance, nyanyi segala macam harus masuk ke sebuah pesantren penghafal Al-Quran yang benar-benar itu aku bilang strict ya, kayak kalau dibilang kayaknya tuh kayak langsung ngebom diri saya gitu kan, kayak saya harus ngerubah semua. Saya kan suka musik, saya harus ngehapus musik segala macam, dan teman-teman saya berhasil menghapus musik itu. Jadi kalau saya rasa hidup saya waktu itu benar-benar hidup terindah yang saya dapatkan selama hidup saya, ketika saya bisa merasakan kedamaian, tidak ada gelisah, tidak ada rasa selalu mau dipuja segala macam. Karena jujur secara pribadi salah satu karakter saya di saat-saat sebelum kenal Islam itu adalah selalu pengen dipuji, di apa segala macam. Kayak maaf, mungkin banyak di luar sana itu yang suka ngupload foto, video segala macam untuk pengen dipuji aja sebetulnya. Bener kan teman-teman ya, jangan ada tersinggung, karena memang itu adalah normalnya manusia, pengen direspek, pengen lebih baik daripada orang lain. Namun satu hal pesan saya teman-teman sekalian, disitulah sebagai umat muslim, disitulah pintu-pintu syaitan dan jin untuk masuk ke dalam jiwa kita ketika ingin dipuji, ingin menampilkan tampilan yang terbaik. Dan jujur, saya bikin video ini tidak ada sama sekali niat untuk melakukan hal tersebut. Kalau di situ biarkan Allah yang tahu seperti itu. Nah makanya saya mau fokus ke channel ini juga, karena saya bisa menceritakan pengalaman saya seperti itu ke musiknya ini. Jadi beruntungnya hari itu ada seseorang yang kita masukkan, yang pimpinan pondok pesantren tersebut, untuk kita jemput di Makassar waktu itu. Saya nggak bisa sebut nama, semoga beliau mendengarkan video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada beliau, karena sejujurnya sampai saat ini pun, detik saja tadi saya SMS beliau, saya ngomong masalah hijrah segala macam, dia selalu mensupport saya. Beliau itu pengen banget ke Madinah, tapi masih sekarang kita lagi membangun yayasan gitu ya, namanya Ketua Tuna Internasional, dimana yayasan itu insya Allah setelah saya pulang ke Indonesia akan kita kembangkan bersama, berupa sekolah, menyebarkan zakat dan sebagainya. Dan jujur teman saya ini kadang-kadang ketika saya lagi down banget, dia sangat mengerti dan sangat mensupport saya dari jauh gitu. Bahkan pernah diruqyah secara online begitu. Ruqyah itu jangan dianggap kayak kita kerasukan teman. Jadi kayak ruqyah itu meski kita nggak kerasukan, harus diruqyah ketika kita cemas apa segala macam, gelisah. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana seorang yang diganggu jin itu tidak bisa lagi. Ada kondisi-kondisi tertentu ketika orang itu diganggu jin tidak bisa memegang Al-Quran, tidak bisa membaca, dia hanya mau bermaksiat seterusnya. Jadi nggak ada peluang, kayak nggak ada kemauan, karena Al-Quran itu tidak akan pernah bertemu dengan musik. Itu yang pertama teman sekalian. Al-Quran tidak akan pernah bertemu dengan maksiat. Bisa maksiat ngaji, nggak bisa seperti itu. Al-Quran sendiri, maksiat sendiri.
Kalau ada yang di tengah-tengah, itulah puncak kegelisahan kita gitu loh. Karena saya sudah mengalaminya. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah mengalaminya. Karena maksiat itu berbagai, mulai dari maksiat kecil sampai maksiat besar. Dan saya juga mohon kepada teman-teman yang merasa dirinya muslim, please jadilah muslim yang bijak gitu loh. Maksudnya gini, jangan mengingkari apa yang ada di hadis Rasulullah. Kalau misalnya dikatakan musik itu haram, lalu kemudian dilakukan, ya sadar diri lah bahwa oh ya, hentikan itu gitu loh. Maksudnya musik yang dimaksud di sini beserta nyanyian tidak bermanfaat segala macam. Karena saya membuktikan sendiri. Setelah saya hapus semua audio video saya, video-video yang memang ya biasanya saya ngumpul video klip sih, kayak video klipnya Rihanna lah, pokoknya artis-artis terkenal lah zaman-zaman dulu masa kuliah, dan itu saya hapus semua. Rasanya itu lega banget teman-teman sekalian, dan memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejujurnya itu adalah kayak puncak-puncak hidayah saya banget, dan tidak mudah. Kegelisahan ada, sampai itu pengen kabur dari pesantren itu waktu itu. Ceritanya kayak di karantina, tapi di saat bersama saya juga kerja gitu ya, karena kebetulan saya ada sedikit kemampuan di bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris lah di sana meskipun saya jurusan pertanian begitu ya. Dan itu sangat menyenangkan bagiku, dan it's not that easy, man. It's not that easy. Jadi benar-benar kayak diuji sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan saya juga merasa ini salah satu hal juga yang saya rasakan adalah ketika saya udah masuk pesantren itu, orang pada mulai menjauh, ada yang mencibir segala macam. Dan parahnya lagi tuh, ada yang komentarin janggut saya, ada yang komentarin pakaian saya, celana saya kena penggantung segala macam. Ya itulah salah satu hal yang bisa teman-teman rasakan gitu loh kalau sudah mulai berhijrah. Tapi yang saya benar-benar tekankan ke teman-teman, please tetap semangat untuk memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita, dan jangan pernah berhenti ke teman-teman seperti ini loh. Kalau kita berhijrah itu naik turun sampai nanti pada titik kita berusaha untuk menaik, tergantung pada niat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali Dia sendiri merubahnya. Artinya kita yang berusaha kemudian diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi demikianlah yang saya sampaikan teman-teman sekalian. Sebenarnya judulnya ini adalah bagaimana saya meninggalkan musik. Saya mau sebetulnya menjelaskan secara detail, tapi kayak terbawa apa yang pengen saya ungkapkan gitu loh. Karena saya tiba-tiba keingat apa yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Saya tidak ingin orang menjudge saya sebagai orang yang bermuka dua atau kayak pura-pura segala macam. No, I don't make it. Jadi orang udah tahu kalau saya memang sebelum kesini diantar sama beberapa ustaz gitu loh ke bandara ke Belgia. So saya memang lahir dari orang-orang yang penuh dukungan dari sisi agama. Saya tahu itu apapun yang terjadi di sini mereka tidak membiarkan saya, mereka backup saya dari belakang, mereka chat saya segala macam, mensupport begitu. Jadi teman jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya. Semoga teman-teman diberikan keistiqomahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.